Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam rangkuman Lintas Magota sepekan bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Ribuan remaja Jemaat Gemim Paulus Manado melaksanakan Jalan Sehat Kemerdekaan di hari libur 18 Agustus 2025. PHRG tahap 2 dan jemaat dari 46 kolom Gemim Paulus TBM Manado mengikuti apel bendera serangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Toar Manado Senin 18 Agustus 2025 subuh pagi. Bertindak selaku pembina apel, Waka BPMJ Penatua Sandai Rompas dan Komandan Upacara Pendeta JJ Weol Sarjana Teologi. Jemaat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar dan doa oleh Ketua BPMJ Gemim Paulus TWM, Pendeta Vence Mongdong STH. Persekutuan sebagai Jemaat Gemim Paulus TWM, Tuhan boleh izinkan kami untuk melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu di mana kami melaksanakan upacara bendera sebagai tanda peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kami percaya Tuhan sudah menolong sehingga kami boleh melaksanakan semua ini dengan baik. Sambil itu kami berharap bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami sebagai warga gereja yang baik, sekaligus sebagai warga negara yang baik, kami terpanggil untuk berjalan bersama-sama dengan pemerintah dalam hal mau mengisi kemerdekaan. Meskipun baru kali pertama berlangsung apel bendera merah putih di kalangan jemaat gereja, namun ribuan jemaat mengikutinya dengan hikmat di jalan protokol Toar sehubungan pembangunan gereja Paulus sedang berlangsung. Komandan Upacara Pendeta JJ Weol mengendalikan dengan lancar peserta upacara dari jemaat kolom. Usai apel bendera berlanjut ke jalan sehat antar kolom yang diikuti 41 dari 46 kolom di Gereja Paulus. Jalan sehat yang diikuti 41 dari 46 kolom ini mengharuskan nuansa merah putih dan yel-yel kemerdekaan sebelum start. Acara yang sudah ditugaskan untuk mendampingi sekretariat Kolom 30 meraih juara pertama dengan hadiah 2,5 juta rupiah, juara kedua kolom 19 dengan 1,5 juta rupiah, dan juara 3 kolom 31 dengan 1 juta rupiah. PHRG yang diketuai Penatua Maudi Manopo juga membanjiri kegiatan launching dan memaknai HUT kemerdekaan dengan hadiah berbagai lomba dan grand prize berupa HP Android, kulkas, dan ratusan item hadiah lainnya. PHRG tahap 2 juga melaksanakan pasar sembako murah dan pesta kuliner lokal cucur serta apang di Jalan Toar Manado. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan.
Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Promosi UMKM melalui digitalisasi memberikan manfaat signifikan berupa jangkauan pasar yang lebih luas dan juga kemudahan dalam sistem pembayaran. Bahkan dengan promosi digital tersebut dapat meningkatkan pendapatan 2 kali lipat. Pelaku UMKM perempuan yang ada di Provinsi Gorontalo kini semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Mereka mulai aktif memanfaatkan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Langkah ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong digitalisasi usaha mikro kecil di berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan. Menurut Dewi Sutonasaru, pelaku UMKM perempuan dari Gorontalo, dengan digitalisasi usaha para pelaku UMKM perempuan mengalami peningkatan dalam jumlah pesanan. Promosi digital juga dinilai lebih efisien dan murah dibandingkan metode konvensional. Tidak hanya soal promosi dan jangkauan pasar, digitalisasi juga membawa kemudahan dalam sistem pembayaran. Nah, Rahida Cookies itu sudah digitalisasi dari 2018. Kita mulai marketplace itu kita sudah ada 2 aplikasi yang kita sudah masuk. Kemudian sampai sekarang itu kita sudah masuk ke marketplace yang lebih banyak lagi, ada sekitar 4 kalau nggak salah yang kita ikut. Kemudian ada penjualan melalui GrabFood, kemudian Shopee Food, seperti itu. Jadi kita sudah aplikasinya sudah banyak dan lebih banyak online seperti itu. Jadi digitalisasi yang kami gunakan juga, kemudian dalam pembukuan kita sudah pakai aplikasi Siapin. Dikatakan penggunaan metode cashless seperti kris dan dompet digital membuat transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan aman. Hal ini juga memberikan kenyamanan bagi konsumen, terutama generasi muda yang terbiasa dengan sistem pembayaran digital. Dampaknya sangat terasa pada peningkatan omset para pelaku usaha. Beberapa UMKM perempuan bahkan mengaku omset mereka naik hingga 2 kali lipat setelah memanfaatkan marketplace secara aktif. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya soal mengikuti tren, tapi menjadi strategis penting dalam pengembangan usaha di era ini. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gorontalo mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dengan dimasukkannya daerah ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk program Integrated City Planning. Berikut laporannya. Provinsi Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo, mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dengan dimasukkannya daerah ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk program Integrated City Planning atau ICP. Fokus pengembangan diarahkan pada sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, kepada RRI hari ini menyampaikan kepercayaan tersebut merupakan peluang strategis bagi Gorontalo. Menurutnya, dengan pengembangan daerah yang semakin baik, sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mulai memikirkan arah pembangunan hingga 100 tahun ke depan. Dimulai dari 10 kota yang alhamdulillah Provinsi Gorontalo atau Kota Gorontalo masuk dalam kawasan pariwisata dalam ICP secara nasional. Ini adalah sebuah peluang untuk daerah Gorontalo untuk bagaimana pengembangan wilayah tata kota ke depan. Karena secara strategis ini adalah suatu hal yang menguntungkan untuk kita, karena memang kalau dilihat dari segi transportasi, kemudian dari ekonominya, lingkungannya, Kota Gorontalo ini atau Provinsi Gorontalo ini memang sudah harus dikembangkan untuk 50 tahun atau 100 tahun ke depan. Senada dengan hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Arianto Husain menyampaikan kota terintegrasi akan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan pembangunan. Sektor pariwisata yang beragam di Gorontalo menjadi salah satu alasan. Berbagai objek wisata bahari, budaya, hingga wisata alam dinilai memiliki daya tarik yang bisa dikembangkan lebih jauh dengan dukungan infrastruktur dan tata kota yang terintegrasi. Ini sebuah lompatan karena ratusan kabupaten kota mengantri untuk bisa mendapatkan atribut sebagai kota yang terintegrasi. Yang kedua tentu kepada pemerintah Kota Gorontalo, ini akan menjadi sebuah tantangan yang kuat, yang besar,
dalam rangka mempromosikan pariwisata Kota Gorontalo sebagai hub-nya Provinsi Gorontalo. Jadi ini akan menjadi satu kolaborasi yang apik buat kita semua. Provinsi Gorontalo juga menekankan pengembangan ICP bukan hanya sekedar proyek jangka pendek, melainkan strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, pengembangan sektor pariwisata bisa memberikan dampak luas, mulai dari peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, hingga meningkatnya investasi daerah. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sebanyak 84 narapidana di Lapas Kelas 2 Tahuna mendapatkan remisi saat hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Sebanyak 84 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tahuna mendapatkan remisi pada momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Pemberian remisi sesuai surat keputusan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang diterima Lapas Kelas 2 Tahuna. Kepala Lapas Kelas 2 Tahuna Iskandar Jamil mengatakan bahwa pemberian remisi sesuai dengan regulasi diberikan bagi warga binaan memenuhi syarat. Ia menjelaskan bahwa dari penghuni Lapas Kelas 2 Tahuna sebanyak 114 warga binaan, hanya 84 yang berhak. Yang langsung bebas kebetulan 1 orang yang mendapatkan remisi 84 orang. Remisi yang didapatkan 1 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Yang remisi tertinggi sekarang 6 bulan, 1 orang langsung bebas. Yang mendapatkan remisi warga binaan itu, pertama dia berkelakuan baik, kedua mengikuti program pembinaan yang ada di sini, termasuk pendidikan kerohanian, pendidikan kemandirian, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lapas. Meski demikian, melalui proses pembinaan di lingkungan lapas, pemberian remisi menjadi kewajiban pemerintah bagi semua masyarakat, khususnya narapidana. Pemberian remisi bervariasi hingga mencapai 6 bulan masa kurungan bagi narapidana, termasuk yang dinyatakan bebas. Kepala lapas berharap narapidana yang mendapatkan remisi terus menunjukkan perilaku yang baik, bahkan yang telah bebas kembali di tengah masyarakat agar terhindar dari masalah hukum. Anton Lahaube melaporkan. Pendengar dan pemirsa, di penghujung Lintas Magota edisi hari ini, kita ikuti berita dari RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bekerja sama dengan Polri dan Bulog menggelar gerakan pangan murah guna memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menanyakan kepada pihak Bulog terkait keunggulan beras SPHP dibanding dengan beras yang lain. Ada kelebihan ini ya, beras SPHP ini. Kelebihannya apa? Sementara Pak informasinya di kadar gula Pak, jadi khusus yang mungkin ada penyakit gula, bagus makan ini Pak. Oh begitu. Iya. Lalu target untuk Kabupaten Talaut berapa banyak? Terakhir Pak informasi sampai Desember 690 ton. 600 ton ya? Iya, sekitar 690. Sementara untuk tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Talaut mendapat kuota beras SPHP sebanyak 690 ton. Dalam gerakan pangan murah ini, beras SPHP dijual Rp58.000 untuk kemasan 50 kg. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Talaut sendiri pada tahun 2025 mendapat kuota beras SPHP sebanyak 690 ton. Kepada masyarakat yang datang membeli beras SPHP hanya dibatasi 10 kg untuk per orang. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada,
Berita mengenai Pemkab Talaut gelar gerakan pangan murah mengakhiri kebersamaan kita di Berita Magota Sepekan untuk hari ini Selasa 19 Agustus 2025. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Ika Darsono Mamuaya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.